Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo channel Pademangan Afia News. Pagi ini berada di lantai 4 kantor Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam rangka mengikuti RAT anggota tahunan tahun buku 2022 Koperasi Wirausaha Kecamatan Pademangan. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo channel Pademangan Afia News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. T009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, terlihat di layar kaca pengurus koperasi persiapan cedera mata. Peserta rapat tahunan anggota mengisi absen daftar hadir. Saudaraku, sahabatku, sebelum acara dimulai terlihat para peserta RAT serba-serbi berfoto bersama ibu-ibu pelaku usaha UMKM Koperasi Wirausaha Kecamatan Pademangan. Saudaraku, sahabatku, terlihat kemasan ini adalah selendang mayang display dari anggota koperasi dengan box merek Java. Saudaraku, sahabatku, pembukaan RAT Koperasi dihadiri oleh Camat Pademangan, Sudin Koperasi UMKM, dan para anggota koperasi. Pademangan di tanggal 11 Oktober 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan. Ya Rabbana alhamdu wa laka syukur kama yang bagi dijalali diserkarimi wa lafa'azim disertani. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, mudahkanlah segala urusan kami. Di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat anggota tahunan Koperasi Wirausaha Pademangan. Kami akan rencanakan langkah ke depan, kami akan tetapkan berbagai kebijakan. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jadikan anggota koperasi
usaha yang ada di Kecamatan Pademangan menjadi maju dan sukses. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim, ya Mujibah Sa'in, mudahkanlah urusan kami dan jangan membawa sulit. Ya Allah, jadikanlah kelompok kami, perkumpulan kami, perkumpulan yang ridho ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati kepada Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Keberadaan Kota Jakarta Utara yang dengan strategi dan langkah ke depan, dan juga yang koperasi nanti insya Allah berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh anggota dan juga warga masyarakat Pademangan. Saya mengajak kepada seluruh anggota koperasi, seluruh warga koperasi, baik pengurus, baik anggota dan juga mitra-mitra koperasi, nantinya akan terlibat aktif dalam artian untuk saat ini nanti untuk RAP-nya anggota koperasi anggota koperasi memberikan saran, masukan dan juga suaranya dalam artian perencanaan koperasi di tahun 2023 nanti. Ya. Karena ke depan kita memiliki potensi besar dengan kerja keras dan komitmen untuk mengambil langkah-langkah yang akan kita lakukan di tahun 2023. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya dalam hal ini anggota koperasi, pengurus dan juga pengawas, dan juga pihak-pihak yang mensukseskan acara ini, terutama teman-teman sponsor dalam arti ini RAP disponsori oleh swadaya teman-teman sendiri, karena kemarin instruksinya kita alhamdulillah teman-teman mau support semuanya, jadi baik dari mereka ataupun souvenirnya, ini dari waktu UMKM semua. Alhamdulillah. Harapan saya dari sidang RAP ini kita akan menjadi momentum membangun masa depan koperasi UMKM kecamatan yang lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasudin Koperasi UMKM saya mewakili, kemudian Ketua Koperasi Wirausaha Kecamatan Pademangan, kemudian ini ada Pak LSK nih sebagai pengawas, jadi Pak LSK sebagai pengawas, kemudian dari UMKM Kecamatan Pademangan yang saya hormati serta para peserta rapat anggota tahunan koperasi wirausaha Kecamatan Pademangan. Ini alhamdulillah siang hari ini saya melihat orang-orang yang berkumpul berserikat membentuk wadah demi perbaikan ekonomi. Saya kalau melihat koperasi ini ingat waktu zaman Presiden Habibie dulu, ya. Dulu waktu zaman Habibie naik jadi presiden, itu Indonesia sangat terpuruk dalam krisis ekonomi. Dolar waktu itu mencapai 16.000 dari 2.000, ya, dari 2.000 naik sampai 16.000. Kemudian waktu itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu dengan adanya pengembangan koperasi waktu itu. Dan saya juga masih ingat waktu itu menteri koperasinya itu, ya, jadi bola saya waktu itu namanya Adi Sasono, ya. Waktu itu, ya, zaman Habibie itu pemberdayaan dari para oligarki minus, karena tokoh oligarkinya kabur. Tahu nggak? Ada zaman oligarkinya besar itu kabur. Kenapa? Karena sebelumnya dia menjadi ya, mungkin salah satu permasalahan politik dan permasalahan negara. Negara waktu itu dibangun dengan sistem koperasi. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu itu maju dengan pesatnya koperasi, dolar yang 16.000 melorot jadi nabi. Perekonomian Indonesia kuat, tanpa bicara apa-apa, semua gaji ASN di Indonesia naik. Ya, walaupun waktu itu dia diserang kanan kiri dengan berbagai
demo yang ada namanya Ford, Desk, macam lah, yang benarnya itu adalah ketidaksukaan negara luar kalau seandainya Indonesia maju. Habibie tumbang, operasi hilang. Ya, kenapa? Karena tidak dibantu oleh kuat negara. Saya berharap dari Sudin itu sungguh-sungguh membina koperasi kami di Kecamatan Pademangan ini, karena kita tahu kalau koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang dimiliki, yang dioperasikan secara artinya ya seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi ini berdasarkan prinsip ekonomi yang rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Itu koperasi dia. Karena berdasarkan kekeluargaan, maka koperasi ini adalah tentu saling membina. Tapi kita lihat juga kenapa koperasi ini tidak beriman. Ya, karena itu tadi, karena terlalu banyak dusta di antara kita. Ya, jadi oleh karena itu tolong pengurus koperasi kalau ingin maju transparan, tidak ya ujung-ujungnya tidak korupsi lah. Jadi oleh karena itu saya berharap koperasi ini sesuai dengan prinsip ya seperti yang digambarkan oleh Undang-Undang Koperasi Indonesia ini yang dibuat tahun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang kekoperasian. Itu prinsipnya pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan bersama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ya. Jadi demokrasi itu tidak ada dusta dan benar. Kemudian pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing. Ya. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian kemandirian pendidikan perkoperasian kerjasama antar koperasi. Nah itu koperasi itu ya. Kalau insya Allah kalau misalnya kita jalankan seperti itu, pasti koperasinya kasih berdua. Ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak Allah ridho, kayak apapun bagusnya tidak akan jalan. Jadi oleh karena itu sama-sama kita bangun koperasi kita ini, kita tumbuhkan lagi, karena ini adalah modal bersama untuk kemajuan rakyat kita. Setelah kita sama-sama juga dukung koperasi ini. Ya, karena dengan koperasi ini berarti semuanya akan berusaha, semuanya akan terlibat, dan semuanya pasti akan maju. Tidak seperti saat ini orang per orang, individu per individu, sehingga lahirlah oligarki yang besar, sehingga ya kita ada juga terus berkurang. Demikian sedikit dari saya. Semoga acara ini menjadi pedoman dasar bagi kita dalam rapat anggaran anggota tahunan koperasi tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan sekaligus mewakili Bapak PLT dari Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara pada rapat anggota tahunan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pademangan atau yang mewakili, yang terhormat Pembina dan Penasehat Koperasi KWK Pademangan, yang terhormat Dewan Pengurus Koperasi KWK Pademangan, yang terhormat Dewan Pengawas Koperasi KWK Pademangan, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2022, yang terhormat hadirin para anggota Koperasi KWK Pademangan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama di Koperasi KWK Pademangan dalam rangka menghadiri undangan rapat anggota tahunan tahun 2022. Yang kedua, salam hangat dari Bapak PLT Kasudin PPK UKM Jakarta Utara. Karena ada kesibukan yang lain, beliau mohon maaf berhalangan hadir di tempat yang berbahagia ini. Peserta rapat yang kami hormati, rapat anggota tahunan adalah perwujudan dari prinsip demokratisasi koperasi dan sebagai perwujudan bahwa pemilik koperasi adalah anggota
Rapat anggota tahunan dimaksudkan untuk melihat perkembangan dan kemajuan koperasi selama 1 tahun buku yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tentu dengan segala dinamika yang terjadi, baik pencapaian positif maupun kendala yang terjadi, sekaligus menjadi forum pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang menggalakkan program koperasi modern yang ditandai 5 hal penting, yaitu yang pertama, tata kelola koperasi yang baik, tata kelola kegiatan usaha yang sehat dan terpadu, tata kelola keuangan yang sehat, pelaporan dan proses operasional yang mendapat sentuhan digitalisasi, aspek pembiayaan yang menumbuh kembangkan kegiatan usaha. Harapan kami, Koperasi KWK Pademangan ke depan dapat memenuhi kelima aspek di atas, sehingga dapat dipastikan kesehatan dan keberlanjutannya. Juga dalam kesempatan ini yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan 3 hal penting dalam rangka peningkatan kesehatan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, reorientasi, merubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari sisi kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Rehabilitasi, memperbaiki dan membangun database sistem koperasi melalui online database system atau ODS untuk memperoleh sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. Yang terakhir, pengembangan, meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi koperasi yang baik, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, pembiayaan, pemasaran usaha, dan kemajuan teknologi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan, kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh perangkat organisasi koperasi, anggota, pengurus, dan pengawas untuk lebih berperan aktif dalam RAT ini, sehingga dapat menghasilkan kepuasan-kepuasan yang berbobot sebagai bahan untuk pengelolaan koperasi yang lebih baik dan sehat lagi di masa yang akan datang. Selamat menjalankan rapat anggota tahunan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Bapak Santoso Teguh Imam P, PLT Kepala Suku Dinas PPK UKM Kota Administrasi Jakarta Utara. Demikian sambutan dari Bapak PLT PPK UKM Jakarta Utara. Dengan ini rapat anggota Koperasi KWK, rapat anggota tahunan Koperasi KWK tahun buku 2022 Kecamatan Pademangan secara resmi kami buka. Saudaraku sahabatku Japreneur Kecamatan Pademangan Ibu Marini dan jajarannya turut hadir rapat anggota tahunan Koperasi KWK Pademangan sebagai pendamping. Saudaraku sahabatku, secara demi acara sudah diikuti sambutan dan pembukaan dan tibalah acara puncak rapat pleno laporan pertanggungan jawab pengurus pengawas dan rencana kerja.
Rapat sidang pleno dipimpin oleh Bapak Robi Adriana, Sekretaris Ibu Ida Afwani, dan anggota Bapak Insinyur Afia Yofnelvi. Terus terkait neraca, jumlah total kewajiban mungkin ada beberapa yang belum. Ini ada total aktif neraca 1.600.000, aktif mata lancar itu sekitar 275, total aktifan atas pasif sudah 1.600.000. Penutup, jadi ditandatangani Ketua Bibit, Wakil Ketua Pangajapal, Wakil Ketua Ibu Ida, Sekretaris Agung Rizky, Wakil Sekretaris Budianto, Bendahara Bu Sutia, Wakil Bendahara Bu Rina. Selesai ya untuk pertanggungjawaban. Selanjutnya mungkin terkait tadi bidang khusus bidang keuangan, terus terkait target usaha apa yang mungkin peran KWK ini Pademangan untuk ke depan. Saya minta untuk mungkin pengantarnya Pak Melvi terkait target dan usaha. Kami silakan Wakil Anggota. Terima kasih waktu telah diberikan kepada saya Afia Yofnelvi sebagai kota. Tadi dilaksanakan oleh Pak Robi merupakan pengurus dan keuangan lainnya. Tentu kita sebagai anggota harus mempunyai usulan usaha-usaha yang untuk masa yang akan datang. Ya mungkin kami sebagai anggota yang mungkin tidak sedang malu Robi dan juga terutama mungkin sebagai anggota kita juga mempunyai pikiran wajib dengan termasuk ini sudah berjalan saya masih ada yang melengkap ini masih ada lama ya. Kita lihat tadi dari masalah keuangan kita punya saldo 1.600.000 karena tidak aktif, dan juga ya selalu ada minus atau yang selalu siapa. Jadi dalam hal ini ya kita ke depan mungkin ya kalau usaha itu banyak dalam untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita dalam operasi yang mungkin kita bisa melayani kota ya seperti kebutuhan sehari-hari, gula dan makanan sebagainya. Tetapi ya mungkin kami sebagai anggota itu juga dari pengawas dan pengurus itu sudah ada Robi rencana apa yang akan target dari 2023 sampai 2029 ya teman saya. Ya mungkin kami hanya mengharapkan apa kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana kerja ke depan koperasi, mungkin dari anggota ada usulan, kita silakan. Jadi nanti kita bisa masukkan ke rencana kerja kita tahun depan, dan supaya kalau misalnya memang sudah disetujui rencana kerjanya bisa kita sahkan dan kita bisa masukkan ke agenda koperasi gitu. Silakan. Mungkin kan karena di sini banyak yang usahanya kuliner ya, mungkin ada yang masih terkendala dengan pemasaran atau mungkin ada terkendala dengan produksi. Nah, apakah ada kiranya koperasi yang bisa dibantu oleh koperasi? Nah, mungkin itu bisa jadi solusi, biar kedepannya itu biar jadi solusi gitu. Nah, nanti supaya juga produk anggota ini jadi bisa lebih berkembang. Mungkin ada yang lainnya baca masih berminat ya, karena ada baca pun anggota kadang-kadang nggak berminat gitu ke belajar itu sendiri. Nah, bagaimana dengan koperasi harus mampu nih idenya harus bagaimana
Bagaimana? Masih ada kendala nggak? Banyak lah Bu. Nah, jadi yang perlu kita bantu, koperasi bantu apa diadakannya pembinaan apa namanya itu? Iya, kayak pelatihan digital. Pelatihan digital. Terus apa lagi? Pemasaran online. Pemasaran online. Kemarin untuk pemasaran online itu dari pihak Shopee sebetulnya sudah ada. Kemarin itu sudah ada, koperasi itu sudah ada jadwal sebetulnya yang sedikit ya untuk pelatihan di platform Shopee. Nah, cuman hanya memang kemarin kendala waktunya yang belum ketemu gitu. Nah, berarti untuk rencana kerja selanjutnya kita mengadakan pelatihan dengan pihak Shopee sama tadi dan juga dengan Qbiz ya. Tadi saya sempat bicara dengan Bapak ini, maksudnya apakah bisa koperasi itu untuk kedepannya menjadi fasilitas dan mungkin nantinya ada fee yang diberikan ke koperasi gitu kan? Kan kita ini kayaknya nih anggota nggak selalu misalnya bisa langsung bertemu dengan bapak yang dari Qbiz ini ya kan? Nah, koperasi apakah bisa koperasi itu memfasilitasi dan nanti ada fee? Dan tadi bapak yang sudah bicara insya Allah ada katanya. Jadi mungkin kedepannya juga koperasi bisa kerjasama. Jadi sebagai usaha jasa, maksudnya itu ke usaha jasa di koperasi. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figa Chibwa. Ambo Channel. Padamanganafiya News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa.